Bisa ya kan dipotong-potong. Dengan bumbunya merah buah layarnya bumbu panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan IHT. Sebelum kita mulai pada bagian inti dalam kegiatan ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Winahyu Lestari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Breaking. Baik, Ibu Bu Guru semuanya, sebelum kita memulai materi, kita akan melaksanakan breaking terlebih dahulu supaya kita tetap semangat, ya, tetap semangat dalam mengerjakan ini, simulasi ini. Semangat Bapak Ibu Guru. Semangat. Semangat. Ya. Semangat. Dan lagu yang akan kita bawakan untuk breaking ini adalah berjudul Topi Saya Bundar. Kami minta nanti ya Bapak Ibu semua menyanyikan lagu ini, tapi kami minta sayanya tidak usah diucapkan, cukup di dada. Ya Bu. Ya Bu. Mari kita mulai sekarang ya. Topi Bundar, kalau tidak Bundar topi. Nah, demikian Ibu-ibu ya, breaking kita pada sore hari ini supaya kita tetap semangat Ibu-ibu. Semangat. Ya. Semangat. Ya, kami persilahkan untuk Ibu Rosita. Ya, kami kembalikan untuk Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki yaitu kegiatan inti. Kegiatan intinya yaitu tentang kerangka kurikulum. Adapun kerangka kurikulumnya itu seperti pendidikan yang memerdekakan untuk mendukung pembelajaran, profil pelajaran Pancasila, struktur kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan, prinsip pembelajaran dan asesmen pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu, apa ada yang masih ingat tentang kerangka kurikulum yang sudah pernah dijelaskan oleh instruktur kita kemarin? Ingat Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat ya. Ya, baiklah, Bu. Saya membahas kerangka kurikulum. Kerangka kurikulumnya yaitu tentang pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan untuk mendukung pembelajaran. Pemahaman terhadap pendidikan yang memerdekakan penting untuk saat ini. Pendidikan yang memerdekakan merupakan sebuah wacana yang dapat membuka kesadaran kita untuk melihat kepada pendidikan yang ada di negeri ini. Untuk mempelajari pendidikan yang memerdekakan, seseorang perlu belajar dari sejarah. Dalam kajian sejarah, kesadaran akan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka tidak terlepas dari
pendidikan. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun struktur dari kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan ini yaitu menandaskan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain, yang juga berhak untuk merdeka. Menurut Suwardi Swaraningrat mengingatkan, ketiga unsur pendidikan yang memerdekakan ini harus selalu menyatu, yaitu tidak boleh satupun unsur yang lepas dari ketiganya. Jika satu saja unsur tersebut absen, maka makna merdeka pun menghilang. Nah, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen pendidikan yang memerdekakan. Berbagai teori prinsip pembelajaran yang telah ditemukan para ahli yang memiliki persamaan dan perbedaan. Dari prinsip tersebut dapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dan proses pembelajaran. Adapun prinsipnya yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidikan adalah sia-sia. Bahkan dalam kajian teori belajar, terungkap bahwa tanpa adanya perhatian mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajar akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. Keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan pendidik. Dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai suatu proses. Mereka mengalami proses mental dan menghadapi bahan ajar. Dari segi pendidik proses, pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Kemudian keterlibatan langsung, berpengalaman dalam diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal. Jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Prinsip pembelajaran dan asesmen pendidikan yang memerdekakan. Gimana ibu-ibu? Ada yang ingin bertanya? Mengenai apa yang sudah saya sampaikan itu? Ada yang ingin bertanya? Ya Bu, saya izin bertanya. Ibu. Nama saya Ibu Fitriani Bu dari SDN 7 Terusan Raya. Oh iya Bu, silakan Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan, sebutkan beberapa prinsip pembelajaran dan asesmen pendidikan yang memerdekakan dari penjelasan Ibu tadi.
Oh ya, baik Bu. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Prinsip pembelajaran dan asesmen pendidikan yang memerdekakan itu yaitu perhatian dan motivasi, Bu ya, keaktifan belajar, Bu. kemudian Oh iya Bu. keterlibatan langsung dan pengulangan tentang capaian suatu tujuan dan perbedaan individual. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Gimana? Mohon izin Bu, tanya Bu. Ya, silakan Bu. Yang ingin kami tanyakan Bu, apa itu profil pelajar Pancasila Bu? Ya, baiklah Ibu. Ini dengan Ibu Martini tadi ya? Ya. Ya, baiklah Ibu. Saya akan jawab. Profil daripada pelajar Pancasila adalah yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gimana Ibu-Ibu? Ya, terima kasih Bu. Ya. Baiklah. Berarti kita sudah sampai puncak akhir kegiatan ini. Harapan saya, mudah-mudahan agar Bapak Ibu bisa memahami atau menangkap apa makna arti dari sudah saya jelaskan. Semoga ya Ibu-Ibu dengan apa yang sudah saya jelaskan ini agar dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutupi dengan doa. Silakan. Berdoa ya, kita mulai ya. Sebelum penutup ini kita berdoa agar kegiatan kita ini sukses dan sesuai dengan kurikulum Merdeka dan pelajar Pancasila. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekian dan terima kasih. Semangat Bu, semangat. Semangat. Semangat Bu. Semangat. Ya Bu, semangat Bu. Ya.